HP ataupun laptop saat ini, mari kita bersama-sama belajar bagaimana melakukan acting monolog. Nah, ini adalah sebuah bentuk acting yang sulit di tengah kondisi yang saat ini menyulitkan kita. Pandemi Corona membuat pelaku sinetron kehilangan lahan untuk melakukan acting bersama dengan temannya atau relasi lawan mainnya. Kemudian aktor film juga berhenti untuk melakukan syuting film, melakukan hubungan relasi dengan tokoh lainnya. Kemudian aktor-aktor teater yang berhenti melakukan aktivitas berteaternya di panggung pertunjukan. Nah, sekarang kita sebagai seorang aktor seyogianya mampu memaksimalkan potensi diri kita, selalu menggali potensi diri kita. Salah satunya dengan melakukan acting monolog atau melakukan pertunjukan monolog di rumah saja. Nah, sebelum melakukan pertunjukan monolog di rumah saja, maka kita perlu berlatih bagaimana melakukan acting monolog itu. Nah, ada 4 macam persiapan yang perlu dilakukan oleh seorang aktor untuk melakukan acting. Apa saja itu? Silakan diikuti terus channel ini. Baik, teman-teman sekalian, tahap pertama untuk melakukan acting monolog ya, adalah seorang pelaku acting itu harus sadar dengan apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia mainkan. Misalnya dia akan berperan menjadi orang tua, maka dia harus sadar betul dia akan menjadikan dirinya sebagai orang tua, bukan berpura-pura menjadi orang tua. Begitu juga dengan karakter-karakter yang lain misalnya yang akan diperankan. Maka kesadaran dirinya untuk merubah dirinya menjadi orang lain ini merupakan sesuatu yang penting. Kesadaran itu bermula dari ketika pertama kali dia akan memerankan naskah atau memerankan penokohan yang diberikan oleh sutradara. Nah, tantangannya sekarang adalah seorang aktor monolog ini bisa melakukan penokohannya dengan mendapatkan dari sutradara ya, atau memang dia dari dirinya sendiri. Nah, sekarang yang diperlukan adalah dari dirinya sendiri. Karena saat ini kita dihimpit oleh virus corona, maka harus belajar betul secara mandiri menjadi seorang aktor yang bisa berakting mandiri. Nah, maka harus sadar betul apa yang dilakukan, apa yang dimainkan, apa yang akan ditunjukkan kepada orang lain. Harus sadar. Yang kedua adalah wajar. Seorang aktor ataupun seorang pemain sinetron, film ataupun teater memainkan karakternya harus wajar betul ketika berakting. Tidak boleh tidak wajar, harus dalam keadaan wajar sesuai dengan takaran. Tidak boleh overacting, flat acting atau under acting. Harus wajar sesuai dengan yang diberikan oleh naskah ataupun sesuai yang dilihat oleh penonton. Karena tingkat kewajaran itu yang melihat adalah penonton, bukan orang lain. Yang bisa menilai Anda wajar atau tidak adalah penonton. Maka pahami betul apa yang diinginkan oleh penonton dan pahami betul tingkat kewajaran yang ada di pikiran kita bersama. Nah, yang ketiga ini adalah prosedural. Jadi harus sesuai dengan tahapannya. Bagaimana cara berlatih? Kita membuat prosedur
tidur sendiri supaya diri kita ini jadi betul menjadi seorang aktor. Tidak boleh kemudian cepat saji begitu, langsung cepat saji, tidak bisa. Maka masing-masing dari kita sebagai individu, saya misalnya atau Anda semua menjadi aktor, harus menyiapkan dirinya untuk betul-betul berlatih ya, sampai titik utamanya adalah pentas. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah total. Jadi harus ditunjukkan semua kemampuannya, totalitasnya, ekspresinya, semuanya dimainkan dengan betul-betul maksimal sesuai dengan tahapan yang diberikan tadi. Ekspresinya harus total, tetapi tidak over, tidak under. Kemudian power tubuhnya juga harus dimaksimalkan. Nah, nanti saya akan memberikan contoh acting di rumah saja. Nah, ini acting di rumah saja dengan monolog yang Anda bisa menilai itu termasuk jenis yang mana, yang sadar, wajar, total, atau prosedural, atau malah tidak keempat-empatnya. Kebalikannya, tidak wajar, tidak sadar, tidak prosedural, dan tidak total. Kita akan lihat nanti dengan ruang yang ada di rumah, dengan perangkat yang ada di rumah, bagaimana bisa menghidupkannya. Nah, Anda bisa melihat. Ya, teman-teman, kita akan lihat bagaimana cara saya untuk mengeksplorasi ruang kecil ini. Nah, ini adalah salah satu ruang yang ada di rumah saya yang saya fungsikan betul-betul sebagai gudang. Akan saya eksplorasi menjadi sebuah bentuk pertunjukan monolog ya, yang acting sendiri, dialog sendiri. Bagaimana saya bisa eksplorasi dengan ya segala sesuatu yang sudah saya siapkan atau sudah disiapkan oleh kondisi rumah saya. Nah, sekarang saya juga sudah mempersiapkan diri saya dengan kostum yang sudah ada di rumah saja atau di rumah saya. Kita akan lihat bagaimana bentuknya. Dalam sunyi aku sendiri, dalam sunyi aku menepi, dalam doa aku tengadah, dalam cahaya aku bersuara, dalam hampa aku terperangah, dalam jauh aku terpenjara, dalam sunyi aku sendiri, dalam sunyi aku sendiri. Cahaya pagi
Baru 14 hari. Rasanya aku ingin mati saja di sini. Lihatlah, lihatlah ruang sepi ini. Tanpa kawan orang. Hanya ada tikus. Barang-barang yang sudah usang seperti tubuhku saat ini. Lihatlah. Lihatlah. 14 hari ini aku dikurung oleh keluargaku sendiri. Dia tidak mau saya menyebarkan virus. Padahal saya baru pulang dari tanah suci untuk menjalankan ibadah di rumah Allah. Mereka tidak percaya bahwa tanah suci itu betul-betul suci. Dia menganggap saya ini orang yang kena virus. Betapa tidak. Saat ini sedang musim wabah besar di seluruh dunia. Dan saya dianggap sebagai orang yang terjangkit virus itu. Setiap hari saya di sini sendiri, bingung dengan keadaan yang semacam ini. Keluarga saya menganggap bahwa saya ini tidak bisa diselamatkan. Padahal tidak ada tanda-tanda dari diri saya ini. Coba lihat, saya dalam keadaan sehat. Waktu itu, selesai saya menjalankan sholat duhur, keluarga saya tiba-tiba menggenggam tangan saya. Saya diseret ke atas ke lantai 2 ini, kemudian di bawah saya dan dimasukkan ke dalam ruang ini. Beginilah ruang ini. Yang awalnya saya tidak sakit malah menjadi sakit gara-gara ruangan yang penuh dengan debu dan penuh dengan kotoran dan barang-barang yang sudah usang ini. Sudah 14 hari saya di sini. Lihatlah. Lihatlah wajah-wajah ceria itu. Ini keluarga saya. Dia menganggap foto-fotonya sendiri saja ini bisa menyebarkan virus. Makanya dia sampai gudangkan. Ini adalah adik ipar saya. Dan ini adalah saudara kandung saya yang sengaja memaksa saya untuk masuk ke ruangan gudang ini. Saya dikurung. Ini keponakan saya satu-satunya yang luar biasa. Iya, saya tahu bahwa saya ini hanya numpang di rumah kotor ini. Di rumah yang dihuni oleh sepasang suami istri dan 1 orang anak. Lihatlah, alas tidur saya hanya kasur kotor yang saya pun tidak tega untuk menjadikan tempat tidur ini. Kadang-kadang saya hanya duduk di sini sampai pagi tiba. Saya telungkupkan tubuh saya perlahan-lahan sambil membayangkan betapa indahnya jika saya dulu mengikuti apa kata bapak saya. Bapak saya itu bilang, "Le, kamu kalau mau jadi orang sukses, turuti apa yang dikatakan oleh bapakmu ini. Kamu teruskan saja lahan perkebunan milik bapak itu. Pasti kamu sukses.
Kamu tidak akan menderita. Kamu bisa menjadi orang kaya, berhasil. Ingat itu apa yang dikatakan oleh Bapak. Bapak akan memberikan itu kepada kamu separuh untuk kakakmu itu. Nanti seperempat, selebihnya lagi akan saya hibahkan untuk kepentingan, ya, kepentingan panti asuhan. Intinya sodakoh saya utamakan. Bapak mengatakan seperti itu. Saya sebagai anak muda yang waktu itu mempunyai semangat yang sangat luar biasa, tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Bapak. Ya, saya mencoba mencari peluang dari hidup saya sendiri. Saya mencoba berkeliling ke sana kemari untuk mendapatkan pekerjaan. Kenyataannya memang sangat sulit sekali. Saya melamar di sebuah perusahaan satu, ditolak. Saya melamar di sebuah perusahaan yang kedua, juga ditolak. Dan kemudian saya melamar di perusahaan ketiga. Saya berjanji pada diri saya, kalau saya ditolak, saya memutuskan tidak akan bekerja selamanya. Saya akan berikhtiar saja kepada Tuhan. Saya akan menjadi seorang sufi yang betul-betul menganut dengan ajaran-ajaran Tuhan. Tapi kenyataannya, ancaman saya itu berhasil. Tuhan betul-betul mengijabah saya. Pada saat itu saya daftar di sebuah perusahaan besar yang ternama di negara ini. Dan saya diterima langsung menjadi staf manajer di perusahaan itu. Pelan-pelan saya kuasai perusahaan itu. Sampai akhirnya karir saya melejit. Saya menjadi seorang pemimpin perusahaan itu. Wow, luar biasa. Saya pelan-pelan mengalahkan kakak saya ini. Ya, kakak saya yang bernama Lontoko. Lontoko ini adalah kakak saya yang memang betul-betul punya kesombongan yang sangat luar biasa. Makanya kemudian saya ingin membuktikan, dan akhirnya saya berhasil. Saya menjadi kaya raya pada saat itu. Ada sebuah kenyataan pahit yang tidak bisa ditelan. Banyak perempuan-perempuan yang mendekati saya. Banyak bujuk rayu yang ada di sekitar saya. Ya. Saya waktu itu menyadari bahwa virus yang paling berbahaya itu adalah rayuan perempuan. Dan selain itu juga ucapan teman-teman saya memberikan pengaruh kepada saya untuk bisa menikmati kekayaan itu dengan berfoya-foya. Sampai akhirnya saya betul-betul menikmati berfoya-foya setiap hari. Dan saya menyadari virus yang kedua itu adalah mulut dari teman saya. Sejak saat itu, semua perusahaan saya habis. Saya terluntah-luntah di jalanan. Setiap hari saya merenungi nasib saya di jalanan, kesana kemari sendiri. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk pulang ke rumah. Ibu, bapak sudah mati, sudah meninggal.
tidak meninggalkan apapun untuk saya. Semuanya diberikan ke adik saya, kakak saya yang bernama Lontoko ini. Saya akhirnya memutuskan untuk pergi kembali. Saya bertemu dengan sahabat kecil saya, namanya Sahir. Dia seorang anak kiai. Saya diajak ke sana, ke pesantrennya. Saya semangat betul. Saya benahi diri saya bersihkan tubuh saya dan menghadap ke kiai itu. Saya diterima betul. Akhirnya hidup saya berubah sangat drastis. Saya akan buktikan kepada Allah, kepada diri saya, dan saya tidak akan menyombongkan diri saya lagi kepada kakak saya ini, Lontoko. Lihat wajahnya, lihat, dia sebenarnya orang yang tulus, tidak seperti orang-orang itu. Setelah itu, pelan-pelan saya bisa mengaji, saya bisa mengajarkan hasil yang diajarkan oleh teman saya dan sang kiai. Saya bisa mengajarkan kepada para santri. Akhirnya saya diberi hadiah oleh sang kiai untuk berangkat umroh tanah suci. Alhamdulillah, betapa bahagianya saya, betapa sangat bungahnya saya. Berangkatlah saya umroh, subhanallah. Saya melihat keindahan-Mu ya Allah, luar biasa. Lihatlah, orang-orang memuji kebesarannya, memuji keindahannya. Sampai hari ini. Dan akhirnya hari ini saya mendengarkan berita melalui tayangan televisi ini. Saya melihat berita melalui tayangan televisi ini. Saya akan coba tancapkan ini. Kenapa tiba-tiba TV ini tidak bisa? Tadi malam saya melihat tayangan di televisi ini bahwa jamaah yang ada di sana semuanya ditunda gara-gara virus itu. Negara-negara semua kolap, negara-negara semuanya hancur gara-gara virus itu. Maka saya harus diam. Diam-diam aku sendiri dalam diam sendiri, pergi saja, diam saja lewat tangan ini, saya akan menyampaikan keluhan saya kepada Tuhan. Tidak memberikan ancaman, tapi saya akan menyampaikan betul-betul kepada Tuhan bahwa negara dunia ini harus diselamatkan. Walaupun saya tidak diselamatkan pun tidak masalah. Saya adalah Ndoro. Nama asli saya Suhandoro. Dari keluarga ternama. Dari keluarga ternama. Dari orang-orang turunan yang berterah darah biru. Saya menghilangkan terah darah biru itu. Saya akan mengatakan kepada Tuhan, ya Allah, tolong
ya orang-orang yang ada di dunia ini. Hilangkan dan singkirkanlah virus itu ya Allah. Saya berjanji, saya siap dikurung di ruangan ini selamanya. Selamanya, selamanya saya siap dikurung di ruangan ini. 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 Selamanya saya berjanji kan tetap di sini, tak akan pergi atau berlari, tetap di sini. Iya, saya berjanji kepadamu, Lontoko, saya akan tetap di sini selamanya. Selamanya. Janji itu adalah untuk kebaikan dunia ini. Saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi saya berjanji atas nama, saya akan tengadahkan